Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi 4C, yaitu tentang user persona dan empathy map. Wah, apa nih hubungannya dua hal ini dengan blogging gitu ya. Jadi, saya sendiri juga baru tahu dua istilah ini beberapa waktu terakhir gitu. Biasanya yang mempelajari dua hal ini tuh lebih ke UX writer gitu atau copywriter yang biasanya bekerja di startup gitu. Tapi nggak ada salahnya kita pelajari juga atau kita aplikasikan juga di blogging, karena dengan mempelajari dua hal ini kita bisa jadi semakin mengenal siapa sih pembaca kita gitu. Nah, buat kalau nantinya teman-teman sudah punya Google Analytics gitu ya, sudah mulai belajar tentang Google Analytics, itu akan lebih gampang sebenarnya memetakan pembaca kita siapa sih. Karena di Google Analytics itu nantinya itu kan jelas yang diminatin sama pembaca itu yang mana gitu, topik yang mana, terus usianya berapa, demografinya di mana, itu kita bisa melihat dengan jelas lewat Google Analytics. Meskipun belum punya Google Analytics, teman-teman juga bisa lihat ya di bagian stats atau statistika. Itu di situ kan udah ada, cuma memang nggak terlalu mendetail ya. Di situ teman-teman bisa lihat pembaca blognya teman-teman itu paling besar gendernya cowok atau cewek, usianya berapa, lalu banyaknya dari negara atau kota mana, itu ada di statistika. Bisa teman-teman klik lagi di dashboard blognya ya. Nah, sekarang user persona itu maksudnya apa sih? Jadi itu kita tuh diajak gitu menyelami atau memahami pembaca kita itu siapa sih? Terus yang mereka lakukan itu apa? Dan mereka itu kenapa melakukan itu gitu. Jadi pembaca kita itu siapa, kenapa dia datang ke blog kita, kenapa dia baca artikel-artikel yang ini gitu kan. Terus alasannya mereka baca itu apa yang mereka baca gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman udah punya lebih dari satu artikel ya, nanti akan kelihatan tuh artikel mana yang paling banyak dikunjungi gitu kan. Nah, di situ bisa terlihat gini, itulah topik yang paling disukai pembaca blog kita kayak gitu. Nah, terus bagaimana caranya untuk membuat gambaran atau persona dari pembaca blog? Yang pertama adalah kita menetapkan dulu profil pengguna. Caranya yaitu kita tetapkan tuh namanya. Jadi kita semacam bikin bayangan sosok tokoh pembaca yang mewakili seluruh pembaca kita gitu. Jadi kita bayangkan pembacaku kira-kira namanya tuh ini, terus deskripsi profilnya, bionya tuh seperti ini, tinggal di mana, usianya berapa, pekerjaannya apa, kisaran penghasilannya berapa, terus karakteristiknya kayak gimana, apa saja hal-hal yang mempengaruhinya gitu, atau hobinya gitu kan. Terus dia sukanya itu kira-kira brand apa ya, minatnya apa ya, terus sumber dia itu kok bisa datang ke blog kita itu dari mana, apakah dari blog walking atau karena dia circle satu grup sama kita gitu, sama-sama blogger juga, sama-sama di grup Blogspedia Coaching mungkin gitu kan. Terus atau mungkin satu komunitas di grup yang lain gitu. Ini kita tentukan dulu profil pengguna atau profil pembaca kita itu secara garis besar seperti apa. Nanti bisa teman-teman bikin semacam seperti ini. Ya, jadi dibikin semacam ini. Kita pilih satu nama gitu, Jade misalnya ini. Kayaknya pembacaku ini
gambaran penggunaku tuh namanya atau gambaran pembacaku tuh akan kutampilkan dalam tokoh yang namanya Jade gitu kan. Usianya sekitar 29, pekerjaannya itu dia fotografer, lokasinya ada di mana gitu. Nanti dibikin seperti ini. Lalu dibikin kita menjabarkan sosoknya si Jade itu dengan komplit dan detail. Ini contohnya ya. Terus yang kedua adalah setelah menetapkan profil pengguna, teman-teman juga harus menetapkan atau mengisi ini, peta empati. Peta empati itu berisi apa saja sih yang pengguna kita itu pikirkan dan rasakan, yang pengguna kita lihat, pengguna kita dengar, dan pengguna kita katakan dan lakukan gitu. Jadi kita membreakdown gitu. Kira-kira dia punya mimpi apa, ambisinya apa, yang bikin dia yang bikin dia gak suka itu apa, yang bikin dia mau berubah itu apa gitu. Jadi kita berusaha menjejakkan di kaki pembaca gitu. Kita bikin gambaran bahwa pembaca atau orang-orang yang datang ke kita itu orang-orang yang seperti apa sih gitu. Orang-orang yang mereka tinggal di lingkungan seperti apa, mereka kerjanya apa. Biasanya mereka itu paling sering buka website apa, media sosial apa, terus yang pengalaman yang mereka suka itu seperti apa gitu. Lalu attitude-nya kayak gimana ya. Nanti kita akan bikin semacam dari membayangkan empathy map-nya si pembaca seperti itu, nanti kita nyusun tuh. Oh, ternyata pembacaku itu datang ke blog punya tujuan ini nih. Kita breakdown tuh, ternyata tujuan pembacaku tuh main kesini. Misal kayak aku bikin Blogspedia ya, aku kasih panggilan Cupurs gitu. Karena aku membayangkan bahwa pembaca di blogku itu ya orang-orang yang masih baru banget ngeblog gitu, masih awam, masih belum tahu tentang blogging dan pengen tahu. Jadi tujuannya dia main ke Blogspedia ya, dia pengen tahu tutorial-tutorial yang gampang dipahami dan dipraktekkan gitu. Motivasinya apa? Motivasinya dia pengen belajar ngeblog dengan lebih baik kayak gitu. Terus frustrasinya atau masalah yang dia hadapi hingga akhirnya masuk atau mengunjungi Blogspedia itu apa ya? Karena dia cari tutorial kemana aja tentang ngeblog tapi belum ketemu, belum nemuin yang klik, masih bingung. Nah, ternyata di Blogspedia ini dia menemukan tutorial yang gampang dipahami dan dipraktekkan. Terus kita juga bisa nih bikin quote ala-ala yang menggambarkan pembaca atau gambaran pembaca kita kayak gitu. Yang berikutnya setelah kita punya bayangan profil si pembaca dan juga membayangkan kira-kira pembaca kita itu sukanya apa, pengennya apa, motivasinya apa, kita bisa bikin ringkasan gitu. Misalnya kayak aku ambil sampel 3 orang yang sering main ke Blogspedia itu ini nih ya. Ini contoh ya. Misalnya ada Mbak Marni gitu. Dia ibu rumah tangga, berusia awal 30 tahunan, baru mulai ngeblog, udah punya blog tapi bingung mau dibawa kemana, butuh tutorial yang mudah dipahami dan dipraktekkan gitu. Lalu ada Mas Joko, karyawan kantor usia 30-an, udah pernah ngeblog tapi lupa perintilannya gitu. Dan udah lama vakum juga nggak tahu perkembangan blog seperti apa, jadi pengen memulai dari awal lagi. Lalu selanjutnya adalah Dek Bayu nih, dia masih kuliah, masih generasi Z gitu dan masih meraba-raba passionnya tuh kemana nggak ya. Terus dia lihat kayaknya ngeblog asik tapi belum bener-bener yakin bahwa blog itu passionnya gitu, masih coba-coba lah kenalan sama blog. Nah, dari tiga pengguna yang 3 pembaca yang datang ke Blogspedia ini, lalu kita analisis, kita jadiin satu tokoh hingga nantinya menghasilkan panggilan khusus buat
pembaca kita. Nah, ini nanti hal-hal yang harus teman-teman lakukan setelah dapat 3 langkah tadi ya, menetapkan pengguna, menetapkan profil pembaca, lalu membayangkan tadi empathy map-nya dan bikin summary dan menganalisa itu. Teman-teman bisa memulainya dengan ini nih. Kenali lebih dekat siapa sih yang sering berkunjung ke blog. Nah, buat teman-teman yang udah punya beberapa postingan mungkin terlihat nih artikel mana yang paling banyak dikunjungi. Ada popular post kan, atau bisa dilihat di statistika yang bagian bawah itu, teman-teman bisa lihat yang paling banyak dikunjungi kenapa, apa sih artikel apa sih. Dari situ teman-teman breakdown lagi dari artikel-artikel yang paling banyak dikunjungi itu kenapa gitu, kenapa orang ini suka banget baca artikel ini gitu. Bikin deh analisa informasi dari yang didapat dari teman-teman itu, mulai dapat gambaran dari pembaca gitu. Terus dari teman-teman menganalisa itu, coba pilihkan nama panggilan untuk di blognya teman-teman. Terus tutuplah artikel yang nanti ya tugasnya teman-teman bikin itu. Untuk mempertahankan pembaca, teman-teman mau melakukan apa? Gitu ya. Nah, manfaat dari menciptakan dan membentuk ini ya, persona pembaca adalah yang pertama, bisa membangun bonding dengan pembaca. Jadi kita tuh jadi merasa lebih dekat gitu loh sama pembaca kita, merasa lebih sayang. Kalau kita udah sayang sama pembaca kita, kayaknya tuh kita telat update artikel aja jadi kayak gelo gitu. Apa sih bahasa Indonesianya gelo ya? Menyesal gitu ya. Aduh, kita punya pembaca setia loh yang selalu menunggu sebenarnya artikel-artikel baru dari kita, tapi kok kita nggak update sih gitu. Padahal itu kan istilahnya kalau toko gitu kan pelayanannya senyum, salam, sapa gitu ya. Kalau sebagai blogger melayani pembaca gimana ya? Tadi dengan menyajikan artikel-artikel baru yang fresh gitu. Nah, biar kita semangat menyajikan artikel-artikel yang baru, yang fresh, adalah kita kenali dulu pembaca kita. Biar kita sayang, biar kita makin klik sama blog kita, makin semangat untuk menulis gitu. Terus kita juga jadi kenal kebutuhan pembaca. Oh, ternyata artikel yang disukai di blogku tuh ini gitu. Jadi kita bisa mengembangkan artikel-artikel baru lagi yang masih terkait dengan artikel-artikel yang banyak dibaca ini, yang topiknya tuh berkaitan gitu. Terus bisa menjaring lebih banyak pembaca lagi dan bisa merencanakan topik tulisan selanjutnya. Terus karena kita bisa punya gambaran pembaca kita seperti apa, terus bikin panggilan khusus buat si pembaca, kita jadi punya ciri khas. Ini nih kalau main ke blognya Mbak A, ini pasti panggilannya ini gitu. Kalau main ke blog B, panggilannya seperti ini jadi ciri khas. Jadi misalnya kok artikel kita dikopas plek-plekan sama orang, kelihatan kan, itu ciri khas ya. Itu kan panggilan yang cuma ada di blog kita, kok diambil lah, kelihatan banget. Jadi kita bisa gampang gitu misalnya ngelaporin ke Google karena dia udah ketahuan gitu kan ngambil artikel kita. Itu aja sih terkait bikin atau mengenal lebih dekat pembaca kita ya. Aku akan tunjukkan sedikit sebelum tutup video ini tentang melihat di bagian mana sih statistika artikel yang paling banyak dibaca dan tadi ya pembaca itu berasal dari mana. Oke? Gambaran tentang bagaimana kita meraba gitu, atau dalam langkah-langkah saat mau mengenali pengguna itu kita bisa lihat, dibuka di bagian statistikanya ya. Terus kita lihat di bagian sini. Nah ini, kita lihat postingannya.
yang paling banyak dibaca di blog tuh apa sih gitu. Kira-kira kenapa orang-orang baca artikel itu gitu. Kalau misalnya yang banyak dibaca artikel baru Mbak, ya berarti kita bisa lihat bahwa pembaca kita masih berkisar orang-orang yang ada di circle kita aja gitu kan. Kalau artikel-artikel baru yang baru kita rilis itu yang paling banyak dibaca, terus karena hasil dari blog walking, berarti kita bisa dibilang pengguna kita baru teman-teman di sekitar kita. Nah, nanti kita kembangkan aja dari teman-teman yang dari sekitar kita itu, nanti kita arahkan seperti apa gitu. Pengennya dari situ kita membayangkan berarti baca kita berarti mungkin yang friendly gitu kan, yang deket sama kita, yang sifatnya mungkin sama, yang punya semangat yang sama kayak kita, seperti itu. Sama juga makanya di blog Maritas Peles ini aku manggilnya Sohib Kongko gitu, temen Kongko, Pals gitu kan panggilannya buat si pembaca, karena memang tujuannya bikin Maritas Peles ini nggak pengen formal, nggak pengen kaku, tapi kayak ngobrol sama temen gitu kan, ngobrol sama temen, saling sharing, kayak kita ngobrol sama sahabat gimana sih, pasti bahasanya santai kan, nggak kaku kan. Itu kenapa di Maritas Peles bikin yang kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari sini. Terus kalau mau ngelihat tadi ya dari daerah mana gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih, ternyata pembaca banyaknya dari google.com gitu. Misal berarti banyak pembaca-pembaca yang organik, banyak pembaca-pembaca yang bukan hanya dari blog walking nih, tapi memang benar-benar udah dapat baca yang secara luas gitu loh. Nah, dari sini kita nanti bisa breakdown lagi. Penggunanya banyak yang pakai Chrome gitu kan. Kita bisa bayangin ini kira-kira dengan info ini itu paling banyak pengguna kita pakai handphonenya kira-kira merek apa ya, atau laptopnya kira-kira merek apa ya, kisaran penghasilan mereka berapa ya gitu. Mungkin kalau banyaknya pengguna kita banyak yang pakainya Samsung browser sama Safari gitu, kita bisa menganalisa, oh penggunanya ternyata pakai browser yang ini, berarti mungkin pakainya handphone ini nih, laptop ini nih, kisaran mungkin pekerjaan mereka ini gitu kan, bisa dilihat dari situ. Nah ini bisa kita bisa lihat juga kan di sini ternyata pengguna di blog Maritas Peles ini paling banyak Android. Oh berarti emang beneran setipe sama pemilik blog ini gitu kan, temen Kongko beneran ini gitu, karena si pemilik blog juga pakainya Android kan, kecuali kalau ternyata pembacanya ini kok lebih banyak pengguna iPhone gitu kan. Bisa jadi pembacanya yang high class nih. Kira-kira kalau pembacanya high class pakai bahasa yang kayak gimana ya gitu kan, itu bisa menentukan bagaimana cara gaya bahasa kita juga. Nah ini kita keyword-keyword yang paling banyak dicari, yang sedang banyak dicari sekarang itu. Nah, top location-nya Indonesia. Nah, kalau di statistika dashboard Blogspot cuma kayak gini ya, cuma negara aja, ada Indonesia, United States kayak gitu. Kita sekarang akan tunjukkan sedikit aja dari analytics, tapi jangan tanya ya gimana cara bikinnya, karena nanti masih jauh banget materi analytics ini, dan ini analyticsnya masih analytics lama, karena ini ada ini ya info bahwa analytics universal analytics tidak akan digunakan lagi mulai Juli 2023 karena akan ganti properti Google Analytics 4, dan saya masih terus belajar baca Google Analytics 4 seperti apa, karena udah kadung biasa pakai yang analytics yang ini, yang OA ini. Nah, di sini tuh kalau teman-teman lihat ya, di sini kita bisa baca ada data seperti ini. Gender yang paling banyak itu female. Usianya ternyata nih, usia pembaca saya itu kisaran 18-24. Ternyata adik-adik gitu yang baca ya. Enggak yang seumuran, malah yang seumuran justru ada di peringkat 3. Jadi pembaca saya itu range-nya antara 18-44 tahun yang paling banyak ya. Kayak gitu. Terus
minatnya kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata tuh banyak pembaca yang suka topik-topik food and dining gitu. Terus news and politics, shoppers ya. Makanya kan ada review-review produk gitu kan di shoppers. Mereka suka nonton media entertainment ya, suka hiburan kayak gitu. Jadi nanti dari kategori ini kita bisa bisa cari topik kira-kira yang berhubungan sama yang disukai pembaca, yang tipenya kayak gini, kategorinya kayak gini apa kan. Terus geonya ya, kalau tadi di Blogspot kan cuma Indonesia gitu kan. Nah kalau ini tuh bisa diklik lagi, kita tahu kota mana sih pembacanya yang paling banyak. Nah misalnya pembacanya paling banyak ternyata di Jakarta, yang kedua Semarang, Surabaya, Bandung. Nah ini bisa nih kita bikin, dari sini kita bisa bikin artikel-artikel yang berhubungan sama Jakarta. Misalnya tempat-tempat nongkrong di Jakarta yang paling asik apa. Terus misal tentang Surabaya, berarti mungkin kita bisa cari. Nah kebetulan tadi yang kalau kita lihat di sini, di artikel yang paling banyak dicari kan paket wedding nih termasuk banyak. Nah kita bisa bikin tuh tadi, berarti paket wedding Jakarta, paket wedding Surabaya, paket wedding Bandung gitu kan, karena berhubungan tuh yang dicari itu, dan tapi menyasar di pembaca di kota-kota yang lain ini. Terus selanjutnya adalah apa tadi, aku yang mau nunjukin apa ya, itu sih udah sih. Iya itu sih, teknologi sama kayak tadi. Jadi kira-kira dia pakai browsernya apa, OS-nya apa. Ya semacam itu ya. Jadi itulah, kita akan menggali lebih dalam. Intinya di materi yang keempat ini adalah kita menggali lebih dalam pembaca kita seperti apa, sukanya baca artikel apa, kira-kira umurnya berapa, tinggalnya di mana, hobinya apa, pekerjaannya apa. Pokoknya kita bayangin pembaca kita itu bentukannya kayak gimana sih. Kayak gitu, kita bayangin pembaca kita itu kalau dibikin sebuah sosok tokoh itu yang kayak gimana, karakternya kayak gimana, bentuk rambutnya kayak gimana, berhijab atau enggak. Misalnya kalau kita menyasar pembaca perempuan ya, ibu rumah tangga ataukah karyawan di kantor publik kayak gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengenal lebih dekat pembaca. Itu tujuan dari materi ini, intinya seperti itu. Ya, kita akan obrolin lebih lanjut di diskusi nanti malam ya. Makasih udah dengerin dan lihat video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.